Halo? Masih 15. Selamat siang semua. Mbak Ati sudah ada ya? Mbak Ati itu maksudnya panggilan untuk Ibu Asih Lisa Restanti. Ada, Ita sayang. Nah, Mbak Ati, Oi, sorry, aku nggak bisa nongolin wajahku ya. kenapa? Aku lagi opnam nih. Oh, di mana? Biasa, lenganan. Di Hermina? Di mana? Bukan. Di Siloam. Jakarta? Hah? Siloam. Siloam? Oh, di Jakarta apa di Semarang? Jakarta. Oh, Jakarta. Walah. Ya, Hey, ya. kita matikan dulu videoku ya. Sebentar, Balita. Balik. Halo. Ini Halo, siapa selamat siang, Bu. videonya terbalik ya? Iya, Sumi, Mbak. Balik sih. Iya sih, Oke. ajaib. Ini udah 18, kita tunggu sampai berapa? Yasid yang di YouTube berapa orang? Saya hadir ya Mbak Lita. Coba. Sebentar, Mbak, sebentar. Balik. Ini Balik. semua tolong Ya. mute ya. Di mikrofonnya dicentang kecuali pembicara, host dan ini. Mana Mbak Lita? Itu. Ayah. Mana Mbak Lita? Kok di mute? Ask to unmute. Ask to unmute Mbak Lita. Mbak Lita suaranya nggak kedengar? Tadi kepencet ya? Aku sholat dulu ya. Ya sana. Ya. Halo? Ya, Mbak Ati suaranya di unmute karena Mbak Ati pembicara. Ya, ya. Udah ya, denger ya. Denger, Ita. Kita tunggu atau mulai sekarang? Sudah 25 orang Mbak Lita. Bisa mulai sekarang. Oke. Teman-teman yang baik, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Selamat datang, selamat bergabung buat Ibu Asih Lisa Restanti, atau kalau saya manggilnya Mbak Ati, ya. Bu Asih ini adalah teman dulu lama saya, ya sampai sekarang sih masih, ya sama-sama orang Semarang, dan beliau adalah sarjana farmasi, apoteker, dan sekarang di BP POM yang ngurusin obat, makanan, semuanya izin itu termasuk vaksin itu dari BP POM ya. Jadi tapi kali ini Ibu Asih atau Ibu Ati secara pribadi nanti dengan Dokter Fahmi. Dokter Fahmi adalah suaminya Bu Ati atau Bu Asih, ya dulu teman juga ya. Teman sesama dulu kita kuliah, cuma beda-beda fakultasnya. Nah, nanti kita ada 2 sesi, pertama dengan Ibu Ati dulu atau Ibu Asih, panggilannya Ibu Ati ya, namanya Bu Asih Lisa Restanti. Ibu cantik ini sudah nenek dengan 1 cucu ya. Ya. Terus terus nanti dilanjut dengan Dokter Fahmi, dokter spesialis penyakit dalam internis, darah dan kanker. Yang kemarin menyuntikkan vaksin ke Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu Dokter Fahmi. Ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya, tapi pertama sesi ini Bu Ati atau Bu Asih akan berbagi tentang vaksin itu sendiri. Nah, nanti moderatornya sesi pertama Pak Ari, kemudian sesi kedua nanti namanya sama-sama Fahmi, yang satu Yasid Fahmi, yang satu Dr. Yul Fahmi. Jadi nanti bingung, supaya nggak bingung nanya Dr. Fahmi ya, bukan nanya ke Fahmi.
Dan ini moderatornya namanya Yazid Fahmi. Ya, panggil Yazid aja, jangan Fahmi, supaya nggak bingung sama moderatornya, nanti sama-sama Fahmi gitu namanya. Jadi silakan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan waktunya pada Bu Ati, Bu Asilirsa Restanti, dan Pak Ari. Ya, dan teman-teman mohon yang tidak jadi pembicara, tidak jadi host, videonya di-mute, boleh baru di-unmute atau mikrofonnya dihidupkan kalau sudah bertanya. Waktunya diskusi, bagi yang tidak bertanya tetap di mute ya, seperti itu. Oke, saya persilahkan ada Pak Ari untuk memandu diskusi dengan Bu Ati, dan mohon nanti kalau bertanya jangan berebutan. Ya, terima kasih. Selamat berdiskusi, selamat bersekolah. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kawan-kawan semuanya. Saya sedikit saja untuk mengantar, nanti langsung Bu Ati yang akan Bu Asilirsa Restanti ya, nanti yang akan banyak bicara. Teman-teman silakan mic-nya dimatiin, dicentang itu ya, tanda merah itu dulu. Terus kalau ada kira-kira sudah ada pertanyaan, bisa menuliskan di itu, ada chat ya, di bawah itu, di bawah ada tulisan chat, bisa dituliskan di situ nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan daripada tidak lupa. Kalau kira-kira kesulitan tulis di chat itu, ditulis tangan juga, punya kertas, ditulis dulu pertanyaannya, nanti pas dibuka sesi pertanyaan silakan langsung bertanya begitu ya. Nanti akan dikasih waktu untuk bertanya untuk teman-teman semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang di mute dulu atau dimatikan dulu mic-nya masing-masing. Saya persilakan ke Mbak Ati untuk memulai presentasinya. Silakan. Saya bisa dikasih untuk share screen, Pak? Oh, boleh. Saya jadikan co-host ya, Mbak. Iya, co-host ya. Sudah, Mbak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih kami diberi kesempatan untuk berbagi informasi. Ya, sebetulnya saya bukan ahli vaksin juga ya. Ya, saya apoteker. Kebetulan bekerja di Balai Besar POM di Semarang. Teman-teman ini dari seluruh Indonesia ya, atau dari Jakarta aja ya? Seluruh Indonesia, 7 kota di Indonesia. Dari Medan, DKI, Semarang, Jogja, Makassar. Oh, oke. Ada yang dari Semarang, Mbak. Ya? Oke, ya terima kasih. Ya, saya mau tanya nih, mungkin teman-teman di sini adalah golongan yang mau divaksin atau golongan yang menolak vaksin? Mudah-mudahan termasuk golongan pada mau tapi takut. Oh, pada mau tapi takut. Terus banyak beredar berita-berita apa yang miring gitu ya. Dan nanti silakan Bu Ati menjelaskan. Oke. Nanti kan tak kenal maka tak kebal ya kalau untuk vaksin. Kalau kita nggak mengenal vaksin, kita takut divaksin, kita jadi nggak kebal. Ya, untuk itu mungkin sesuai dengan kapasitas saya sebagai apoteker ya, yang kebetulan bekerja di Balai Besar POM, kami akan menceritakan dulu sebetulnya sebelum vaksin itu diedarkan apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah ya. Yang pertama tentunya ada pre-market ya, sebelum suatu vaksin itu di launching atau diedarkan pasti dilakukan pre-market. Di sini ada uji klinik
Uji klinik ini diuji yang disuntikkan ke binatang, ya, ke hewan. Jadi kalau di hewan ini sudah bisa menimbulkan efek yang diinginkan, maka akan maju ke uji preklinik, ya. Uji preklinik dulu baru nanti uji klinik. Nah, untuk uji klinik ini ada fase 1, 2, dan 3. Mungkin sekedar informasi saja, fase 1 dan 2, mungkin teman-teman di sini sudah tahu bahwa vaksin yang masuk di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Untuk uji 1 dan 2 sudah dilakukan di Cina. Uji vaksin yang ketiga itu sudah dilakukan di Bandung, ya, dengan melibatkan 1.600 sukarelawan. Dan pada bulan Januari, bulan ini, ya, Badan POM telah mengeluarkan EUA, yaitu artinya izin kedaruratan untuk vaksin Sinovac. Jadi vaksin Sinovac ini bisa digunakan secara darurat karena untuk mengatasi masalah pandemi. Ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Berarti dari segi keamanannya Badan POM bocor ya. Jadi dari segi keamanan itu vaksin itu sudah aman karena Badan POM sudah mengeluarkan izin edar kedaruratan secara sementara. Dan tentunya ini tidak sekedar sementara saja. Jadi selama kegiatan penyuntikan ini dilakukan, tetap dilakukan namanya kejadian post marketing, ya. Jadi setelah disuntikan apa yang dirasakan oleh teman-teman ini akan selalu dievaluasi, ya. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar di media sosial bahwa efikasi dari vaksin Sinovac itu berapa? 65,3%. Artinya 65,3%, artinya 65% telah bisa menanggulangi kasus pandemi COVID-19 di negara kita. Ya. Sedangkan dari WHO menetapkan minimal untuk efikasi suatu vaksin adalah 50%. Jadi kalau 65,3 sudah memenuhi persyaratan. Tapi nilai efikasi ini tidak berhenti begitu saja, ya. Ini akan terus berkembang. Makanya kenapa vaksin ini selalu kita lakukan monitoring, ya. Kemungkinan mungkin 2 bulan lagi akan nilai efikasi ini akan naik atau mungkin akan turun. Nah, ini tergantung dari efek yang dirasakan oleh para teman-teman tenaga kesehatan yang dilakukan penyuntikan. Nah, di sini post market ini kita juga akan selalu melakukan pengawasan, ya, baik cara penyimpanan vaksin, kemudian juga pengawasan kejadian ikutan pasca imunisasi. Vaksin Sinovac ini seperti vaksin-vaksin dulu yang kita diberikan sewaktu masa kecil, ya, ada vaksin polio dan sebagainya, itu sama. Nah, ini peran Badan POM, ya, dalam mengawal vaksinasi di sini, ya. Jadi penjagaan suhu vaksin harus dijaga sesuai dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian juga kita mengawal sampai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini mungkin teman-teman mau menanyakan apa sih bahan dasarnya vaksin itu? Bahan dasar vaksin adalah bahan yang digunakan untuk membuat vaksin. Tentunya bahan ini sudah diuji secara keamanannya oleh Badan POM dan juga sudah diuji kehalalannya. Sehingga Sinovac sudah dikeluarkan dari MUI untuk predikat halal, ya. Jadi sudah halal. Kemudian 2 hal yang banyak dibahas, apakah perlu vaksin COVID? Kemudian apa pilihan vaksinnya? Akan kami bahas satu persatu. Perlu vaksin COVID? Tentunya perlu, ya. Karena kita akan mencapai herd community, jadi kekebalan kelompok, ya. Kalau misalnya nih kita tidak dilakukan vaksin, kita tidak punya tentara dalam tubuh yang melindungi tubuh kita jika kita terkena serangan COVID-19. Jadi dengan adanya vaksin ini seperti tentara dalam tubuh, ya, yang melindungi tubuh kita jika ada
musuh yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita lebih kuat meskipun tidak menjamin bahwa dengan divaksin kita tidak akan terkena COVID ya. Itu tergantung dari daya tahan tubuh maupun penyakit bawaan yang diderita oleh masing-masing individu. Setidaknya jika ada serangan COVID ke dalam tubuh kita, jika kita sudah dilakukan vaksin, kita punya tentara dalam tubuh untuk melawan COVID-19 ini, tentunya gejalanya tidak terlalu parah, ya, sehingga bisa diatasi dengan mungkin isolasi mandiri saja, jadi termasuk yang tanpa gejala ataupun gejala ringan. Ya itulah. Jadi teman-teman di sini saya himbau untuk tidak takut ya dilakukan vaksin supaya kita menjadi kebal. Kemudian kita juga melindungi orang-orang yang kita cintai. Karena dengan adanya kita yang sudah divaksin, itu yang namanya COVID akan masuk ke dalam tubuh kita, dia akan tidak bisa masuk ya. Jadi berpindah ke lain tempat atau mungkin ke lain. Ada yang raise hand? Nanti pertanyaan sekalian aja ya. Kemudian di sini di Nanti diabaikan dulu nanti aja. Oh ya, Nah, oke. lanjut dulu. Ya. Kemudian ada 5 vaksin ya yang masuk di Indonesia. Yang pertama Pfizer, Moderna, Oxford, Sinovac, Novavax. Untuk sementara yang masuk baru vaksin Sinovac ya. Sinovac ini kenapa pemerintah Indonesia pertama kali mengekspor ya, mengimpor vaksin ini karena yang pertama untuk penyimpanannya itu sangat-sangat mudah ya. Karena disimpan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat. Seperti vaksin-vaksin pada umumnya. Kalau vaksin Pfizer itu penyimpanannya dengan suhu minus 70. Tentunya akan sulit ya. Terutama, maaf ini cucu ikut. Salah santun. Ya, tentunya akan nanti. Tentunya akan sulit dalam penyimpanan untuk vaksin yang minus 70. Kemudian kalau Moderna pada suhu minus 20. Ya. Sehingga kenapa Indonesia lebih memilih vaksin Sinovac. Ini jadi jumlah partisipan penelitian sudah sampai uji klinis fase ketiga ya untuk Sinovac. Seperti mungkin teman-teman ketahui, Sinovac sukarelawannya ada di Bandung ya sebanyak 1.600 dan sudah mencapai nilai efikasi 65,3. Nah, ini bahan dasar vaksinnya ya. Kalau Pfizer ini nama-nama apa namanya ilmiah ya, mRNA, Moderna juga suatu jenis protein. Nah, kalau Sinovac ini kita lihat adalah dari virus yang dilemahkan. Ini sama prinsipnya dengan vaksin-vaksin yang lain yang pernah kita disuntikan pada waktu kita masih kecil. Misalnya vaksin polio, ya vaksin DPT itu sama prinsipnya, yaitu dengan virus yang dilemahkan. Sehingga teman-teman tidak perlu takut ya. Karena juga sudah jelas kan efek dari vaksin yang telah disuntikan untuk teman-teman di negara kita, misalnya polio kan juga angka kejadian untuk penyakit polio juga semakin kecil. Kemudian angka kejadian untuk DPT ya juga semakin kecil. Jadi sama dengan vaksin-vaksin yang sudah lama beredar di Indonesia. Ya, ini tadi yang sudah saya katakan bahwa ini teknologi lama. Jadi ingat inaktivasi virus ini adalah virus mati. Jadi atau virus hidup yang dilemahkan. Jadi tidak usah takut ya dengan virus ini. Kemudian kalau Pfizer dan Moderna memang sudah menggunakan teknologi yang sangat baru. Sehingga tentunya perlu uji klinis fase 3. Untuk kedua vaksin ini memang belum dilakukan uji klinis fase 3 sementara berjalan. Nah, kenapa ini menjadi pertimbangan di negara Indonesia? Karena tadi saya katakan untuk penyimpanannya sungguh memerlukan teknologi yang agak sulit ya, karena minus 70 untuk Pfizer dan Moderna ini minus 20.
Ini dengan keamanannya, ini di negara lain sudah dilakukan uji keamanan. Ini terkait penyimpanannya tadi sudah saya ceritakan bahwa vaksin Pfizer pada suhu minus 60 sampai minus 80. Kemudian kalau tadi vaksin Sinovac itu pada suhu minus 2 sampai minus 8. Nah, terkendala dengan kontrol suhu ini, kenapa kita memilih vaksin Sinovac ya? Kemudian efek samping vaksin ini tentunya nanti akan dilakukan kajian setelah nanti, jadi vaksin Sinovac ini dilakukan penyuntikan 2 kali ya. Jadi hari pertama dan hari ke-14. Tujuannya apa? Pada hari ke-14 ini akan diharapkan timbul antibodi yang maksimal. Sehingga bisa menjadi tentara bagi tubuh kita untuk melawan penyakit COVID ini yang masuk ke tubuh kita. Kemudian ini saya kira bahan dasar setiap vaksin itu ada protein dan viral vector ya. Kemudian ini bahan dasar dari setiap vaksin, bahan dasar dari mRNA. Ya. Jadi kenapa perlu vaksin ya di tubuh kita ya? Ini saya akan cerita. Jadi sistem imun itu terpapar pada waktu kita terinfeksi itu namanya IG ya, karena sudah ada tentara yang melawan ya. Nah, untuk itu hari ke-7 itu akan timbul juga IgM ya. Tentara kita semakin karena IgG-nya sudah lemah, kemudian timbul hari ke-7 IgM yang akan semakin meningkat. Nah, untuk itu dengan adanya vaksin itu kita memicu untuk tumbuhnya antigen antibodi di tubuh kita ya, memperbanyak tentara yang mendukung kerjanya anti IgM dan IgG di tubuh kita ya. Itu bisa dipicu dengan adanya vaksinasi ini. Makanya kenapa kita harapkan teman-teman di sini tidak takut untuk dilakukan vaksinasi ya. Jangan terlalu percaya dengan mungkin di medsos timbul bahwa setelah vaksinasi seperti kemarin ada hoax ya, vaksinasi polio menimbulkan meninggal dunia yang divaksin 10 orang. Nah, itu juga hoax. Sebetulnya yang meninggal itu justru mereka-mereka yang belum dilakukan vaksinasi polio, bukan mereka yang sudah divaksinasi polio. Ya. Nah, beberapa poin penting terkait suhu penyimpanan vaksin di sini. Vaksin Sinovac ini bisa disimpan di cooler box ya, sehingga sangat efektif dan efisien. Kenapa menjadi pilihan dari negara kita untuk mengimpor vaksin Sinovac ini, ya, dibandingkan vaksin-vaksin yang lain. Mungkin sekian paparan dari kami. Selanjutnya mungkin sekalian dulu dari Dr. Zulfahmi atau mau diskusi? Dr. Fahminya sudah ada Ya. juga, Ibu. Sudah, Pak? Sudah? Assalamualaikum. Ya. Halo. Waalaikumsalam Mbak Lita. Dari saya sini. Dan MC. Kalau MC-nya Pak Ari, lain saya MC-nya ngomong cucu. Siang Dr. Zulfahmi, apa kabar? Semoga sehat. Kalau Dr. Zulfahmi sudah ada, sekalian aja ya, Pak Ari, ya supaya nanti nggak lama. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, Bapak, semua berita orang takut nanti efeknya kan apalagi ditambah berita di luar negeri ada yang habis disuntik sakit, terus ada apa gitu, terus juga kriteria orang gitu yang divaksin seperti apa, kenapa ada larangan, terus kapan orang Indonesia bisa divaksin, bayarnya bagaimana, terus efek vaksin itu katanya ada yang bilang hanya berlaku setahun itu divaksin lagi lah kayak gitu loh. Ini
kan PRT ini kan supaya tahu tidak termakan juga berita ini kan mendingan kita datangkan para ahlinya. Pak Fahmi ini yang kemarin nyuntik Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Jadi sudah dokter bertahun-tahun, ahli darah, ahli kanker. Ya, Ya. gitu. Ya, silakan Dokter Fahmi. Ya, sehat-sehat ini semakin segar aja. Ya, Harus toh. rajin bersepeda dia. Beliau rajin bersepeda gitu. Oke, silakan. Ya, Pak Ari, silakan. Ya, silakan Pak Dokter. Silakan. Lanjut aja. Di co-host sudah? Oh, saya co-host ya. Sebentar. Oke. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Belum muncul? Belum muncul. Sebentar. Udah. Ini dulu. Mama mute. Mama disuruh mute. Udah ya? Udah? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ya, ini pemerintah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, menjelang sore pada moderator Mas Ari ya? Iya, Pak. Sama Mbak Lita itu dulu teman kosnya istri saya. Ya, perkenalkan dulu. Lisa itu istri saya. Saya kebetulan suaminya. Saya berbahagia atau Bu Asih yang berbahagia dapat saya. Kalau saya ini saya lebih ganteng. Podo-podo tuh Pak. Podo ya. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita santai saja. Memang kalau urusan COVID itu vaksinasi harus santai. Seperti disampaikan oleh Bu Asih tadi bahwa tidak kenal maka tidak kenal maka tidak kebal gitu ya. Baik. Saya akan memberikan sedikit informasi sepanjang sepengetahuan saya. Seandainya mungkin saya masih kurang ya bisa dilanjutkan dengan diskusi. Baik. Pertanyaan mendasar itu adalah kenapa sih harus divaksinasi? Ya, ini yang disampaikan Mbak Ita, ini kurikulum vitae saya kurang lebih sudah 30 tahun menjadi dokter dan internis sudah sekitar 20-an tahun dan menjadi fellow onkologi ahli darah dan kanker itu sekitar 6 tahunan. Ya, baik. Kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu. Ini bapak ibu-ibu semua ya kok ya, nggak ada bapak-bapak ya. Adanya moderator sama pembicara saja bapak-bapak, yang lain ibu-ibu. Ya, seperti diketahui bahwa kekebalan tubuh kita itu ada 2 macam sebenarnya. Yaitu pertama kekebalan tubuh alamiah, yang kedua kekebalan tubuh yang didapat. Nah, kekebalan tubuh alamiah itu ada yang didapat secara aktif, ya. Ini yang awal sekali COVID menjadi pandemi dunia yang ditakutkan. Suara saya jelas apa terputus ya? Kok kayak delay ya? Jelas Dokter Fahmi. Ya, jadi ini yang kita paling takutkan adalah kalau kekebalan tubuh itu yang didapatkan karena infeksi. Karena tidak semua manusia itu kuat untuk melawan infeksi tersebut. Ya, namanya herd immunity alami. Jadi herd immunity itu ada 2 macam, ada herd immunity alami dan herd immunity yang dibuat. Nah, vaksinasi adalah suatu upaya meningkatkan kekebalan tubuh agar supaya virus itu tidak bisa masuk ke orang-orang tertentu yang sudah mendapatkan kekebalan tersebut. Itu yang paling penting diketahui. Virus itu
tidak bisa hidup di ruang terbuka, tidak bisa hidup di udara, tidak bisa hidup di jalan. Hidupnya dalam host. Hostnya itu adalah indung. Indungnya itu adalah manusia. Jadi kalau seandainya virus itu berjalan, kemudian dia akan masuk ke orang yang sudah ada kekebalan, dia pindah mencari orang yang tidak kebal. Kalau semuanya kurang lebih 70% ke atas manusia itu sudah kebal, ya insya Allah penyakit COVID itu tinggal sejarah. Seperti halnya cacar air ataupun polio. Dulu kita lihat polio itu kita kemana pasti ada orang yang lumpuh kakinya mengecil. Ibu-ibu, bapak ibu jalan kemana-mana kan sudah sangat jarang sakit polio itu. Itu adalah salah satu contoh keberhasilan negara kita untuk memberantas penyakit virus ini. Jadi jangan takut, pemberian virus ini bukan pertama kali negara kita melakukan. Dulu yang lahirnya tahun 67 sampai 65 sampai tahun 70 itu ada vaksinasi cacar air. Itu juga sama untuk memberantas cacar air. Sekarang cacar air sudah tidak ada lagi. Jadi kalau yang kekebalan kita kembali ke sini, jadi kalau kekebalan alamiah itu ada dua, tadi saya katakan tadi, aktif yang terinfeksinya seseorang. Nah, ini juga menjelaskan kenapa orang yang sudah terinfeksi dan bisa bertahan hidup dan penyintas itu tidak perlu untuk mendapatkan vaksinasi lagi. Karena dalam tubuhnya sudah mendapatkan kekebalan alamiah akibat proses infeksi yang dialaminya tadi. Yang pasif ini adalah kekebalan yang didapat dari ibu ke bayinya. Pasif karena bayi yang kebal akibat ibunya yang terinfeksi dan ibunya tetap survive, tetap bertahan hidup. Bayinya tetap hidup. Ini contohnya misalnya hepatitis misalnya. Nah, sedangkan kekebalan tubuh yang didapat itu ada dua, aktif yang namanya vaksinasi dan yang pasif namanya imunisasi. Imunisasi pun juga sama kan, sudah mengeluarkan suatu program nasional, bukan hal yang baru memberikan kekebalan pada tubuh seseorang, orang lain atau manusia, bukan hal yang baru. Jadi jangan takut, ini bukan uji coba, yang ditakutkan kan uji coba. Ya, ada yang dinamakan hoax. Ya, hoax itu adalah info yang menyesatkan yang kita tidak tahu kenapa sampai mereka membuat hoax tersebut. Kita nggak tahu kepentingannya apa. Ya kita berprasangka baik saja bahwa orang yang membuat hoax tersebut itu adalah orang yang sayang sama negeri kita yang tercinta ini, sehingga bisa meluangkan waktunya untuk membaca, kemudian memposting berita, kemudian seakan-akan benar, padahal dia mencari informasi yang lain, dikaitkan dengan foto yang sekarang. Seperti contohnya gambar ini, 4 orang alami kelumpuhan wajah setelah disuntik vaksin corona. Padahal ini foto lama, ini foto yang dulu, bukan foto yang sekarang. Tapi dimanfaatkan, masukin gambarnya ini, diberikan artikel yang sekarang. Sama pula dengan yang ini, ditanamkan mikrochip. Vaksin itu katanya bukan obat, tapi itu mikrochip untuk mematikan secara manusia secara keseluruhan begitu. Ini pakai gambar lagi, ada contohnya, taruh di sini. Padahal kan ibu tahu vaksinnya kan tidak di tangan, vaksinnya kan di lengan, gitu. Ya, jadi itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini, ya hoax itu boleh. Mungkin ada yang orang yang hidup dari hoax juga ada yang orang yang mencari nafkah dari hoax, tapi dampaknya sangat berbahaya. Karena akan menimbulkan ketakutan dari masyarakat dan mungkin tujuannya itu adalah memang untuk menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, ya. Ya, nah ini sudah ditampilkan oleh istri saya tadi, oleh Ibu Asi tadi. Apakah perlu? Tentu saja perlu, karena tadi saya jelaskan tadi di depan bahwa virus itu hidupnya harus di dalam tubuh manusia. Kalau seseorang sudah mendapatkan vaksinasi, artinya orang tersebut mempunyai kekebalan. Bukan sudah kebal ya, beda mempunyai kekebalan yang sudah kebal. Kalau mempunyai kekebalan itu bisa melawan. Sekitar orang yang sudah divaksin, itu kekebalan dibandingkan orang yang tidak divaksin itu lebih dari 3 kali lipat. Jadi orang yang divaksin itu lebih kebal
3 kali lipat untuk menangkal virus corona dibandingkan dengan orang tidak divaksin. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan kebal kayak Nyun Sewu, artis kita yang paling ganteng itu begitu vaksin langsung pesta-pesta buka masker dan sebagainya. Itu contoh yang salah. Makanya oleh pemerintah langsung ditegur. Jadi, karena vaksin itu bukan memberikan orang kebal, tetapi kekebalan. Ya. Artinya apa? Kalau kita semua warga negara Indonesia tidak perlu 100%. Sudah dihitung oleh para ahli, cukup 160 juta orang aja yang sudah divaksinasi, insya Allah setahun kemudian COVID akan hilang di bumi Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu-ibu yang hadir di sini, mau enggak vaksin COVID hilang di bumi Indonesia? Pasti jawabannya mau. Bagaimana cara yang menghilangkan? Mari kita melakukan vaksinasi. Karena dasar ilmiahnya adalah itu. Ya. Nah, keamanan, kadang-kadang kan inilah sumber hoax itu pasti dua saja. Pertanyaannya selalu aman dengan halal. Halal sudah dijawab oleh MUI bahwa bahan baku daripada vaksin COVID Sinovac itu halal. Yang kedua, keamanannya. Tadi istri saya, Bu Asi, sudah menjelaskan bahwa ini sangat aman. Karena berasal dari bahan baku virus yang dimatikan. Ya, inactivated. Inactivated itu maksudnya dia tidak akan bisa hidup dalam kondisi apapun. Tetapi dia menjadi pemicu untuk munculnya antibodi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Gitu maksudnya. Ya. Jadi kriteria aman sudah, kriteria halal juga sudah. Masih, Mak. Karena yang berikutnya adalah efek samping yang ditakutkan tadi. Hoax-nya sangat banyak beredar di dunia maya. Jadi kalau memang mengenai masalah kesehatan, sebaiknya saya sarankan Ibu untuk membaca ataupun tidak mendengarkan dari yang berita-berita yang beredar di masyarakat. Lebih bagus Ibu, Bapak mengikuti kegiatan yang seperti ini yang disampaikan memang oleh ahlinya. Kadang-kadang dia nebeng aja, pakai ditulis oleh profesor macam-macam, ternyata bukan. Jadi sebaiknya memang mencari informasi itu biar tidak salah itu harus dari orang ahlinya. Sekarang media untuk bertanya itu sudah sangat luas, ya. Bisa lewat telemedicine, bisa lewat macam-macam sekali informasi. Tapi jangan salah bertanya. Ya. Kalau vaksin sudah melewati tahap seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Asih bahwa vaksin itu ada namanya uji fase 1. Uji fase 1 itu artinya vaksin itu dibuat dengan tujuan tertentu dan terbukti bisa bermanfaat. Itu fase 1. Fase 2 ini masih lab sifatnya. Fase 2 obat atau vaksin tersebut sudah diujikan ke manusia. Langsung manusia dan tidak mempunyai tapi hanya terbatas. Dan tidak mempunyai efek samping yang berbahaya. Fase 1 harus lulus, ini pada binatang coba. Fase 2 itu pada manusia tapi jumlahnya terbatas. Nah, fase 3 itu adalah uji vaksin yang sudah melibatkan masyarakat. Diuji coba dalam jumlah yang besar. Seperti yang dilakukan di Bandung kemarin yang terangkan oleh Ibu Asih. Sudah 1.600 sampel, masing-masing 800 yang diberikan vaksin yang ada isinya Sinovac, dan 800 yang berisi placebo atau cuma air aja. Nah, ternyata dari 800 orang yang diberikan vaksin Sinovac, itu terdapat infeksi. Tetap terinfeksi ada yang tidak menjaga prokes. Itu sebanyak 26 orang. Sedangkan yang hanya placebo, itu 800 yang disuntikkan placebo, ada 75 orang yang terinfeksi. Artinya apa? Perbandingan antara 75 dengan 25, sehingga disimpulkan oleh Menteri Kesehatan kemarin, bahwa pemberian vaksin Sinovac bisa
melindungi 3 kali lebih banyak dibandingkan tidak diberikan vaksinasi. Efek sampingnya apa? Ada yang dinamakan kejadian ikutan setelah imunisasi atau vaksinasi, KIPI. Ya, saya sendiri sudah melakukan vaksinasi. Saya memvaksin, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kenal. Ini saya, kemudian ini Pak Ganjar. Ya, saya lupa tampilkan gambar saya yang pasti vaksin. Ada juga. Nah, sekarang pertanyaannya, Ibu, Bapak, kita semua di sini, saya nakes. Nakes merupakan prioritas karena termasuk kelompok yang rentan. Jumlahnya sekitar 1.800.000. Itu diharapkan bulan Februari ini sudah selesai semuanya. Baik tahap pertama dan tahap kedua. Tadi kan sudah diterangkan oleh Ibu Asih bahwa ada 2 tahapan pemberian vaksin. Hari 0 dan hari ke-14. Ya, saya sudah melaksanakan. Pak Ganjar ini sudah divaksinasi tanggal 14 kalau tidak salah, saya tanggal 18. Ya, sudah divaksinasi. Nanti diulang lagi nanti 2 minggu setelahnya. Ya. Yang jadi pertanyaan, kira-kira siapa sih yang tidak divaksin? Tadi saya ada pertanyaan dari, saya sempat buka-buka chat, saya tidak bisa vaksin karena saya menderita kanker. Sebenarnya untuk kanker sendiri, ini vaksin yang tidak diberikan ini masih berkembang seiring dengan kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut. Memang dikatakan bahwa salah satu kita memberikan vaksin karena pemerintah terbatas dananya, tapi insya Allah akan cukup seiring dengan waktu. Jadi pemerintah itu harus membeli 160 juta kali 2, ya 320 juta unit vaksin, bayangkan. Karena 2 kali pemberian, masyarakat kita yang untuk mencapai herd immunity itu 160 juta. Jadi pemerintah itu memberikan berusaha menyiapkan vaksin tersebut sebanyak 320 juta unit. Jumlah hal yang besar. Oleh karena itu, pemberian vaksinnya harus dicicil. Pertama, hanya pada kelompok yang rentan, yang selalu berhubungan dan tenaganya sangat dibutuhkan, termasuk nakes. Ya. Yang tidak diberikan, jadi semua warga negara sebenarnya wajib diberikan vaksinasi untuk mencapai imunitas komunal, herd immunity, wajib diberikan. Tapi cukup 60-70%. Jadi sekitar tadi yang saya katakan. Nah, kelompok yang tidak diberikan itu ini sebenarnya upaya untuk melakukan screening untuk mengurangi apa istilahnya, mengurangi kebutuhan vaksin kita disiapkan oleh negara kita. Yang pertama, bila orang tersebut mempunyai penyakit tekanan darah tinggi, ya, ini dari ahli yang berembuk itu, pokoknya kalau lebih dari 140/90, maka vaksin jangan diberikan dulu saat itu. Tetapi kalau misalnya tensinya terkontrol, itu bisa diberikan. Ya. Teo, kau bagi dulu bebek lampu sana. Ya, ada kebocoran itu. Orang Makassar itu saya tahu. Orang Makassar. Yang bocor. Pak Dr. Fahmi ini dari Makassar. Iya. Kemudian yang kedua adalah pernah terkonfirmasi menderita COVID. Kenapa tidak boleh? Yang saya katakan tadi, bahwa orang ini sudah mendapatkan kekebalan alamiah secara aktif karena terinfeksi. Jadi nggak perlu lagi diberikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang sedang hamil atau menyusui. Ya, karena belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa aman untuk ibu hamil. Nanti suatu saat mungkin berubah. Seandainya sudah ada penelitian, ini kan kita penyakit baru. Semua diuji coba. Nanti suatu saat mungkin ini akan berubah mungkin suatu saat. Untuk saat ini karena belum ada informasi penggunaan pada ibu hamil pada tahap uji tahap 3, sehingga disarankan jangan diberikan dulu. Kemudian mengalami gejala ISPA, sesak nafas yang menyerupai infeksi COVID dalam 7 hari terakhir. Ini juga ditunda diberikan. Ya. Atau ada anggota keluarga yang serumah
yang sedang dalam perawatan tetapi belum sembuh. Ini juga kaitannya hampir sama dengan ini, karena dicurigai masih terinfeksi COVID gitu. Jadi kalau sudah lagi terinfeksi, ya tidak ada gunanya diberikan. Sebenarnya tidak berbahaya karena virus ini adalah virus yang di-inactivated, jadi tidak mungkin dia hidup kembali gitu ya. Kemudian ini sedang mendapati terapi jangka panjang terhadap kelainan darah. Karena kita tahu bahwa tentara kita alamiah itu adalah leukosit, sel darah putih. Nah, kalau dia mendapatkan misalnya ada leukemi misalnya, kanker darah putih, itu kalau dalam pengobatan itu tidak bisa diberikan. Orang yang menderita sakit jantung berat, ya, sesak nafas. Tetapi kalau sakit jantungnya terkontrol, baik dengan pengobatan stabil kurang lebih 3 bulan, ya boleh. Ya. Atau seseorang yang menderita penyakit autoimun lupus misalnya dan masih flare up, masih dalam pengobatan, itu juga tidak boleh. Tetapi kalau hanya riwayat dan kurang lebih stabil sudah 3 bulan atau 6 bulan terakhir stabil, parameter klinis tidak ada, boleh diberikan. Atau orang yang sakit ginjal, menjalani cuci darah misalnya, masih aktif menjalani cuci darah, tidak boleh diberikan. Kemudian ada penyakit autoimun yang lain, misalnya rematik autoimun atau rematik artritis, ini mungkin masuk kelompok terakhir aja deh. Untuk saat ini jangan dulu, karena ditakutkan belum ada penelitian menjawab keamanan pemberian ini pada orang-orang yang gangguan rematik akut. Atau orang yang menderita penyakit saluran kronis, diare kronis oleh karena autoimun. Makan sedikit diare, dicurigai ada penyakit autoimun. Sebaiknya juga ditunda sampai penyakitnya sembuh. Atau orang yang penyakit gondok, beracun, oleh karena autoimun, yang matanya belalak, lehernya bengkak, nah itu juga sebaiknya ditunda pemberiannya, tidak diberikan vaksin tersebut. Orang yang penyakit kanker, nah ini tadi ada pertanyaan. Orang yang penyakit kanker, tidak semua penyakit kanker. Kanker dibagi dua, ada kanker darah, ada kanker jaringan. Kalau kanker jaringan, tumor solid istilahnya, dan sudah tidak menjalani kemoterapi, itu silahkan, nggak apa-apa diberikan vaksinasi, boleh. Cuman urut-urutannya mungkin di belakang. Kita dahulukan dulu yang aktif-aktif. Kenapa begitu? Karena kita memang terbatas vaksinnya. Ya, terbatas vaksinnya. Kita milih yang kira-kira yang manfaatnya lebih banyak dibandingkan risiko kurang baiknya. Bukan berarti menganggap bahwa warga yang sakit-sakit ini warga kelas 2, tidak begitu. Tetapi dalam hal kepentingan nasional, kepentingan herd immunity, maka harus ditata penata laksanaannya, mana yang rentan, mana yang tidak rentan. Atau yang menderita HIV, ya, AIDS. AIDS ini juga bisa diberikan tergantung daripada kekebalan tubuhnya. Kalau CD4 itu adalah angka kekebalan tubuh. Kalau CD4-nya rendah, itu ya jangan diberikan, nanti akan memicu munculnya pemberatan penyakit tersebut. Jadi ini adalah catatan vaksinasi tidak diberikan pada kelompok-kelompok tertentu dengan pertimbangan yang sudah saya jelaskan. Dan ini akan berubah nanti. Kalau sudah ketahuan ada penelitian, oh ternyata ibu hamil tidak masalah, ibu menyusui tidak masalah, ini akan hilang. Tapi untuk saat ini, jangan dulu. Untuk saat ini, ya. Nah, ini pemerintah sudah membuat jadwal vaksinasi di Indonesia. Kelompok PRT di mana nih masuknya ini, Pak? Kelompok PRT mana nih? Ah, ini dia. Berarti periode 3, ya. Masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi mungkin masih April, paling cepat April, 3 bulan lagi sampai Maret 2020. Direncanakan dalam waktu 1,5 tahun, 15 bulan, itu sudah selesai vaksinasi. Untuk 160 juta orang. Nah, sekarang juga pemerintah sudah membuka, mungkin ke depannya akan membuka keran untuk vaksinasi mandiri. Itu bisa. Ini kan vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan gratis. Untuk saat ini dibagi atas 4 kelompok. Kelompok pertama ini sudah berjalan sasarannya nakes, kemudian pejabat negara, ya,
tenaga kesehatan, penunjang untuk melaksanakan penunjang yang itu kan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Ini yang pertama, ini diharapkan ini bukan April, ini maju nih. Maju. Ini berubah, ini kan rencana awal. Sekarang diharapkan Februari pertengahan sudah selesai. Sehingga bisa langsung masuk ke kelompok kedua. Ya, ini Februari sampai mungkin April. Ya, sasarannya itu adalah TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik. Dan kelompok usia lanjut di atas 60 tahun. Ini masuk kelompok ketiga. Tetapi ini masih berdebat kelompok usia lanjut, karena penelitian Sinovac itu, vaksin Sinovac itu antara 18 sampai 59 tahun. Jadi mungkin pada kelompok usia lanjut yang ini menggunakan jenis vaksin yang berbeda. Nah, nanti tugasnya pemilik vaksin untuk mendaftarkan ke Balai POM untuk diuji coba tahap fase 3 pada kelompok umur yang di atas 60 tahun baru bisa dilakukan pemberian emergency use authorization. Tunggu lagi nih, tunggu vaksin yang lain, bukan vaksin Sinovac kalau yang ini. Ya. Kemudian yang prioritas 3 ini sasarannya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi. Ya, nanti diterjemahkan ini macam-macam, ini pelaku usaha dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang kayak Mbak Ita ini, kelompok-kelompok ini masuk ini nih, masyarakat rentan karena berhubungan sosial dengan orang-orang banyak gitu ya. Masuk nih Mbak Ita di sini nih, posisinya ini. Kelompok Bang ketiga Ada nih. pertanyaan Dok, nanti kalau darah tinggi gimana gitu? Ya, nanti. Nah, kemudian periode keempat ini masyarakat lainnya dengan pendekatan. Nah ini kelompok PRT ini nanti ini ya. Kelompok PRT mungkin masuk di sini. Duluan bosnya baru anak buahnya gitu ya. Oke, ini kemarin saya dengan Pak Ganjar ini sepedaan ini setelah divaksin ya dikuat nih. Sepedaan dari Semarang ke Kutoarjo, kampungnya Bapak mau nyekar ke orang tuanya, kita sepedaan ke sana. Nah, tambah kuat kan 120 kilo, goes 6 jam. Demikian mungkin Mbak Ita, mana pertanyaannya kita berjawab bertanya-tanya. Mungkin memang lebih bagus kita tanya-tanya aja daripada nanya pada sosmed, baca sosmed, enggak jelas malah repot nanti. Mungkin demikian Pak Ari, Mas Ari, Mbak Ita. Terima kasih ya Dr. Fahmi. Dr. Fahmi dan Ibu Ati Asih Lisarstanti ya. Terima kasih. Kan yang mau Pak Ari silakan memandu. Ya, ada pertanyaan yang di chat, ada pertanyaan yang di chat, ada yang di YouTube karena ini juga live streaming di YouTube, ada dibacain aja Pak Ari. Ya, beberapa tadi sudah dijawab oleh Dr. Fahmi tadi ya, soal yang kanker, yang soal menyusui, hamil, sudah ya ibu-ibu semua yang tadi tanya soal itu sudah jelas ya. Yang belum ada soal yang masih terkait dengan penyakit ya Dok ya, apakah sudah divaksin, karena kayaknya tadi di sana belum ada misalnya soal pernah stroke, hipertensi, diabetes, apakah itu juga aman untuk divaksin. Oke, baik. Kemudian ada juga soal ini satu-satu dulu, oke silakan. Nanti otaknya kan terbatas ini. Yang pertama kita jawab mengenai diabetes. Jadi kalau diabetes itu yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi saat itu, tanda petiknya ya Pak Ari ya, Mas Ari ya, saat itu, saat dilaksanakan vaksinasi, itu adalah diabetes yang tidak terkontrol. Bagaimana dikatakan tidak terkontrol? Kalau gula darahnya lebih dari 200 yang sewaktu, dan HbA1c-nya lebih dari 8. Dan ada gejala klinis. Ada keluhan maksudnya. Kalau diabetesnya terkontrol, orangnya baik-baik saja, HbA1c-nya kurang dari 6, ya monggo. Silahkan saja. Kalau yang disuntik insulin gimana Dok? Nggak masalah. Jadi bedakan antara pengobatan dan vaksinasi. Vaksinasi itu hanya memberikan suatu upaya kekebalan suatu saat saja sekali dan tidak berefek kepada kadar gula darahnya. Jadi nggak masalah. Itu kalau untuk diabetes. Jadi syaratnya adalah untuk saat dilaksanakan vaksinasi harus kondisi pasiennya dalam keadaan stabil, tidak ada gejala yang berarti, kadar gula darahnya terkontrol seperti yang saya katakan tadi. Ya. Untuk diabetes. Tapi kalau gulanya tinggi 400,
masih bolak-balik pipis, ada kram-kram, matanya blureng, kabur, jangan dulu. Dikontrol dulu diabetesnya. Yang sampai ada apa-apa nyalahkan vaksin. Padahal memang wayah diabetes kan gitu. Oke. Ya, apalagi tadi lagi? Penyakit apa lagi, Pak Mas? Yang hipertensi. Sudah saya katakan tadi bahwa hipertensi saat dilakukan vaksinasi itu tensinya harus kurang sistolik yang di atas kurang dari 140, diastolik yang di bawah kurang 90. Teman-teman mengakali itu, teman-teman nakes. Ini nakes ini saya buka ini enggak apa-apa ini saya buka warung. Teman-teman itu pengen banget vaksin, teman-teman dokter. Kok dok, tensi saya kok 150 per 80 ya? Udah, ntar malam saya kasih obat ini, besok pagi tensi masih turun. Dia ke rumah sakit, tensi 130, 80. Bisa, suntik aja, pulang, selesai. Itu, jadi jangan takut, nakes aja ya begitu, gitu ya. Saat dilakukan vaksinasi, maksudnya. Makanya, karena kita sadar benar, bahwa dengan saya divaksin itu, saya bisa mempunyai kekebalan. Bukan kebal loh ya, kekebalan 3 kali lebih baik. Prokes tetap harus dilaksanakan. Prokes. Tidak boleh dilupakan. Jangan seperti Raffi Ahmad ya, begitu suntik langsung, wah bukan pesta, bukan masker dan sebagainya, itu salah. Karena vaksinasi itu adalah suatu upaya untuk mengeliminasi virus tersebut. Ya, mengapa? Itu ada yang rame ya, yang di Bupati Sleman itu sudah vaksin kena. Kurang lebih 6 hari setelah vaksin dia kena. Itu masih bisa dijelaskan. Tadi Bu Asi sudah menjelaskan bahwa vaksin itu tidak langsung memberikan kekebalan. Ada fase-fase yang dia lewatin. Pembentukan antibodi tidak begitu langsung kebal. Langsung muncul kekebalan. Butuh waktu sekitar 7 sampai 2 minggu. Seminggu sampai 2 minggu baru dia mulai kebal. Dan kekebalan yang maksimal itu pada hari 28. Nah, tadi ada pertanyaan. Sampai kapan? Apakah sampai 6 bulan bertahan? Apakah sampai 3 bulan bertahan? Ini belum bisa dijawab. Karena saya katakan tadi bahwa ini hal baru. Mungkin yang negara-negara yang duluan nanti akan memberikan laporan. Brasil lebih dulu itu Brasil. Ya. Turki juga lebih dulu. Nanti mereka sudah bisa itu penelitian, kita bisa tinggal ngikut aja. Oh ternyata di Turki diukur kadar antibodinya setelah 6 bulan masih tinggi. Oh berarti masih tinggi, masih bagus, masih aman untuk 6 bulan. Jadi kalau untuk pertanyaan untuk sekarang itu sampai kapan, saya jawab sekarang vaksinasi dulu aja. Karena sudah terbukti. Mengenai sampai kapan, apakah perlu booster seperti tetanus itu, DPT perlu booster, nanti kita lihat nanti laporan-laporan tahap lanjut. Penyakit ini penyakit baru. Jadi kita masih banyak informasi-informasi yang masih kurang yang harus dilengkapi dan berkembang dari waktu ke waktu. Begitu. Gitu ya Mas Ari ya. Ya, lanjut ya. Pertanyaannya? Untuk batasan usia, ada nggak batasan usia misalnya berapa puluh tahun boleh atau nggak boleh gitu? Anak-anak atau lansia gitu, ada nggak dok? Sebenarnya begini, semua orang itu harus vaksin. Tujuannya vaksin apa toh? Kan untuk membentuk kekebalan komunal, kekebalan komunitas, sehingga vaksin itu tidak ada tempat untuk hidup di manusia. Sebenarnya. Tetapi karena ketersediaan yang kurang, sehingga harus bertahap. Ditujukan ke rentan dulu. Gitu. Nanti anak-anak yang umur 10 tahun, yang umur 18 tahun kurang, juga setelah banyak, kita kan juga sekarang membuat vaksin itu namanya vaksin merah putih. Ya kan? Nanti kalau kita vaksin merah putih diperkirakan tahun 2003 sudah ada, ya mungkin why not diberikan pada bersamaan dengan program vaksinasi DPT dan sebagainya, anak yang baru lahir. Tidak kemungkinan. Masih berkembang, Mas Ari. Ya. Tetapi untuk ini itu yang umur 18 sampai 59. Untuk yang Sinovac ya. Ya. Ini agak pertanyaan yang agak membingungkan, informasi yang membingungkan kawan-kawan soal informasi yang disampaikan anggota DPR itu yang menolak vaksin itu, Pak, Dr. Fahmi. Nah itu gimana? Iya. Susah saya. Karena mungkin karena kebanyakan
baca internet. Salah guru. Suaranya agak putus-putus. Suaranya putus-putus, dokter apa? Putus ya? Suaranya dokter Fahmi putus-putus. Caranya putus-putus gini. Ada yang mungkin nih, ada yang sabotase kali ya. Oh, sudah. Gini, Nah, sekarang bagus. Sekarang saya bagus. mau ada pertanyaan dokter Fahmi. Silakan. Ya, terima kasih banyak untuk penjelasannya dari Ibu Ati dan dokter Fahmi. Jadi sangat jelas Ya. rinci ya. Karena kan orang berpikir sakit jantung coret nggak boleh, hipertensi coret nggak boleh. Padahal itu kan hanya pada saat kondisi tertentu. Nah, pertanyaan saya tadi, bagaimana dengan anak kecil ya yang di bawah usia 18? Terus yang kedua, yang tadi saluran pencernaan misalnya kayak saya itu sakit GERD. Nah, itu bagaimana? Ya. Yang ketiga juga kalau ada yang bilang bahwa mungkin sampai setahun. Nah, mau dilihat efikasinya seperti apa. Tapi ada juga yang bilang bahwa mungkin pandemi ini akan berakhir. Ada dokter Siloam mengatakan 5 tahun lagi baru berakhir. Nah, ini bagaimana? Terus juga ada juga rumor bahwa nanti akan terbit semacam digitalisasi perizinan kalau pergi ke luar negeri atau apa harus ada sertifikasi sudah divaksin ya. Terus yang berikutnya saya borong aja sekaliannya. Nah, seperti apa misalnya tadi pertanyaan kan kalau yang serumah. Sementara kita nggak tahu misalnya sudah pernah di swab. Tapi habis itu kalau OTG kan nggak terlihat. Lah, apakah sebelum divaksin itu perlu di swab dulu apa tidak? Karena kadang-kadang serumah kelihatan sehat, tapi taunya serumah itu OTG gitu. Sudah berapa itu Mbak Ita pertanyaannya? Tuh di belakang cucu. Cucu. Itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Saya nggak punya asisten untuk Mas Ari deh, Mas Ari yang pertama satu yuk, Mas Ari. Mas Ya, Ari? tadi ada yang sudah dijawab dokter Fahmi soal batasan usia di bawah 18 kan tadi sudah ya. Nah, yang penyakit GERD ya, Mbak Lita itu punya GERD. GERD. Itu sebenarnya penyakit yang karena kurang bahagia saja. Penyakit yang ini besok tak demo ini. Jadi penyakit yang dimaksud dengan penyakit gangguan pencernaan itu ada gangguan pencernaan atau imun, Mbak Ita. Maksudnya itu gangguan pencernaannya atau imun. Kolitis ulceratif namanya. Penyakit kolitis ulceratif itu adalah penyakit gangguan diare kronis yang disebabkan karena gangguan autoimun. Maksudnya yang itu maksudnya. Bukan yang jadi karena kalau GERD boleh ya? Bukan gara-gara karena kurang bahagia. Kalau GERD itu obatnya gampang kok. Itu tanya tuh Bu, apa tuh kalau GERD itu? Obatnya BPJS. Iya, BPJS obatnya. Butuh pelukan juga sentuhan. Bisa aja. Itu tuh sampai Mbak Mila Sari ketawa-ketawa itu karena juga mungkin merasa BPJS-nya kurang. Jadi hanya butuh pelukan juga Tuhan. Terus yang ketiga apa Pak Ari, Mas Ari? Yang ketiga apa lagi? Tadi dari kita. Yang ketiga ya, Mbak Lita bilang yang kita tidak tahu kalau umpamanya kan orang yang terinfeksi atau tidak. Kalau dia serumah kelihatan sehat-sehat tapi sebenarnya OTG, apakah untuk sebelum divaksin perlu di swab dulu? Sebenarnya jawabannya tidak perlu. Karena orang yang terinfeksi pun itu sebenarnya tidak apa-apa disuntik. Sebenarnya tidak apa-apa disuntik. Tetapi kan kasihan yang memang belum punya kekebalan. Karena yang orang sudah terinfeksi itu kan sudah ada kekebalan alamiah. Ya kan? Kalau yang kita inginkan ini adalah orang yang belum punya kekebalan sama sekali. Jadi kalau orang tersebut
kemungkinan terinfeksi, ya jangan diberikan karena masih kemungkinan. Apakah benar karena GERD-nya atau apakah benar karena COVID apa tidak? Sehingga harus dipastikan kalau orang ada gejala. Tapi kalau orang yang tanpa gejala, silahkan aja, nggak apa-apa. Silahkan. Boleh divaksinasi kalau orang yang serumah. Tetapi tanpa gejala loh ya, tanpa gejala. Tapi kalau serumah dengan ada gejala, ada anosmia misalnya, ada demam, ada batuk, ada sesak nafas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan swab minimal antigen. Swab antigen minimal untuk memastikan. Kalau sudah positif, ya nggak usah lagi divaksin. Karena sudah alamiah kalau orangnya insya Allah bertahan. Begitu. Oke. Ada Makasih. Oke. Ada lagi? Mbak Lita. Ada lagi tadi? Ada. Banyak, Pak. Banyak banget kawan-kawan. Misalnya yang ini yang di chat. Ya. Gimana? Yang di chat ini ada yang tanya, Pak Dokter, saya punya kanker payudara dan masih treatment dengan obat Arimidex tiap hari. Nah, kalau tumor solid selalu agak rendah. Kalau tumor solid boleh. Kalau tumor solid boleh. Yang boleh tumor darah. Tumor ada, katakan tadi, tumor itu ada dua macam. Tumor padat dan tumor darah. Kalau kanker payudara itu tumor solid. Kalau tumor solid, kalau sudah stabil, silahkan vaksinasi. Boleh, kalau sudah stabil. Kalau yang tumor kanker payudara itu ada 3 macam sebenarnya. Ada yang hormonal, ada yang hair, ada yang triple negatif. Nah, yang nanya itu harus diperjelas dulu. Dia jenis yang tipe mana. Kalau yang tipe hormonal, hormonalnya diobati dulu. Kalau sudah terobati, silahkan divaksinasi kalau sudah stabil. Kalau saya lihat dia menggunakan apa? Obat yang rutin, minum obat apa? Yang sekarang? Yang pertanyaan kanker tadi? Oh, tadi Arimidex. Arimidex itu berarti dia hormonal. Hormonal itu kalau tidak ada keluhan, boleh divaksinasi. Kalau sudah stabil, tidak ada keluhan, selama 3 bulan terakhir atau parameter biomarker tumornya, CA12-5-nya sudah negatif. Kan ada parameter tumornya, ada parameternya. Kita bisa ukur. Kalau itu sudah normal, silahkan. Oke. Kalau yang bermasalah itu kalau tumor darah, leukemi itu tidak boleh, limfoma juga tidak boleh. Harus stabil dulu, sudah selesai fase induksi dulu, dia sudah maintenance baru bisa. Kalau tumor itu ada fase-fasenya, tidak semua sama. Jadi membutuhkan pendekatan tersendiri. Ya, saya Mas Ari, ya. boleh? Ada lagi? Ya. Yang dari, mau dengar yang dari Makassar biar keluar suaranya. Coba mana ada nggak dari Makassar? Ya, pakai bahasa Bugis ya, boleh pakai bahasa. Silakan. Ya. Yang dari Makassar, Pak Rekate, silakan. Ini apa? Orang Makassar, dokter dari Makassar ini kangen. Karena enggak. Dan dari Pak Rekate, silakan bertanya. Ayo Mbak Jus, silakan. Tadi Mbak Jus mau tanya. Ya, selamat sore Dokter Fahmi. Saya Saya Uki dari Makassar. Dari mana, Ki? Ya, dari Makassar. Dari Sinjai, daerah Sinjai. Saya tinggal di Makassar. Sinjai itu artinya sama banyak, Mbak Ita. Ya. Sinjai itu artinya sama banyak. Ya. Oh. Ya. Seimbang, seimbang. Ya, mari silahkan. Terima kasih. Saya punya pengalaman flu, demam. Setelah 3 hari saya minum obat, 3 hari kemudian hilang penciuman. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan rapid antigen. Hasilnya positif. Informasi dari teman nakes bahwa kalau hasilnya antigen itu positif, itu sudah otomatis katanya COVID, seperti itu. Nah, saya juga takut, saya langsung isolasi mandiri. 2 hari kemudian setelah saya isolasi mandiri, saya melakukan swab, alhamdulillah ternyata negatif. Apakah dalam situasi seperti itu, karena penjelasan tadi Dr. Fahmi bahwa
ketika pernah ini terkonfirmasi COVID, berarti sudah tidak layak untuk divaksin. Nah, situasi saya seperti itu gimana? Apakah saya masih bisa divaksin atau bagaimana? Karena ini juga informasi pasca swab saya masih kehilangan penciuman, padahal itu sudah hasilnya negatif, Dok. Nah, ini kan juga membuat saya kehilangan penciuman sampai 12 hari. Nah, ini juga membuat kita bingung karena orang bilang kalau hilang penciuman itu sudah gejala COVID, tapi alhamdulillah saya hasil swabnya negatif. Nah, ini mungkin perlu penjelasan. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Jus. Apa namanya? Namanya Husmiati. Husmiati, ya, Dok. Sudah mikir ke polisi? Bukan kehilangan penciuman, lapor polisi toh. Lapor polisi kehilangan penciuman gitu. Masa kehilangan kambing aja dilaporin? Iya. Baik, ya. Jadi gini, kalau untuk diagnosis untuk COVID itu bukan swab antigen. Salah. Diagnosis COVID itu tidak otomatis. Diagnosis COVID itu gold standarnya adalah swab PCR. Karena swab PCR itu kita bisa ketahui value-nya, nilainya itu berapa. Kekebalan tubuh yang dibentuk oleh virus tersebut. Kan gini, kalau ada virus yang masuk ke badan, itu tubuh membentuk antibodi. Karena ada antigen yang virus yang masuk. Reaksi antigen dan antibodi itu bisa diukur oleh alat namanya CT value. Nah, dikatakan negatif kalau ada, tetapi CT value-nya lebih dari 38. Nah, kalau positif, reaktif, ya positif, tetapi CT value-nya kurang dari 38. Jadi itu dikatakan positif. Kalau ibu itu masih namanya suspek, belum konfirmasi. Kita tetap berpegang pada hasil swab. Ibu tidak hilang penciuman, ibu tidak lapor polisi, makanya salah gitu. Jadi harusnya lapor polisi, kemudian swab PCR. Kalau PCR-nya negatif, berarti bukan, ibu belum tervaksin. Bukan, mungkin hilangnya penciuman itu bukan karena memang karena pilek. Mungkin ibu punya penyakit alergi tertentu yang suka rinitis, mungkin suka pilek kalau pagi, beringus-bergus, bersin-bersin setelah pagi, sebelum COVID juga sama. Setelah COVID tambah pikiran kan, jadi tambah sering muncul pileknya. Orang kalau pilek juga hilang penciumannya, Bu. Gitu ya. Ada caranya obatnya mengetahui, katanya cium bau ketek. Nah, kalau sudah cium bau ketek ada, berarti sudah normal. Jadi begitu. Jadi kalau saya, kenapa orang yang sudah positif, sudah positif itu tidak perlu, bukan tidak wajib ya, bukan dihilangkan. Untuk saat ini gantian dulu kalau orang yang masih belum punya kekebalan sama sekali. Bukan tidak boleh tanda, oh pokoknya dilarang. Bukan. Untuk saat ini jangan dulu, antri. Gitu. Jadi gitu, karena dia sudah diperkirakan kalau yang sudah terinfeksi itu mempunyai kekebalan alami yang lebih bagus. Ya, begitu ya, Bu Sinjai. Yang lupa lapor polisi ya, Bu. Nanti habis ini kita ke kantor polisi lapor kehilangan. Alhamdulillah sekarang sudah normal, Dok. Ketemu? Ya. Alhamdulillah. Ya. Iya, sudah normal, Dok. Silahkan, Miki. Boleh divaksin, tidak apa-apa. Silahkan. Berarti anak saya, Dok, tidak bisa karena dia positif. Kalau positif, tidak perlu. Bukan tidak bisa, tidak perlu. Lain tidak bisa, lain tidak perlu. Kalau tidak perlu, artinya karena sudah kebal. Kalau tidak bisa, dilarang. Gitu. Beda ya. Ya. Maksudnya beda. Berarti artinya indikator hilang penciuman itu bukan indikator positif COVID ya, bukan. Itu hanya swab PCR harus. Ya. Dan ini juga antigennya yang kadang tidak bisa jadi acuan karena kendati misalnya dia positif, ternyata hasilnya swabnya negatif. Artinya hanya bisa jadi indikator. Itu hanya screening saja. Screening itu hanya untuk mengarahkan saja. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Lanjut ya dokter.
Sebenarnya tadi beberapa yang sudah dijawab, tapi ada beberapa terkait dengan penyakit-penyakit kawan-kawan memang. Ini Ada soal mau sampai jam berapa ini? Semakin lama semakin mahal loh. Dokter, Ya. ini 15 menit lagi. Ya. Ya. Ini Kalau saya kawan-kawan ini kan lebih lama. Kawan-kawan PRT ini kan banyak menderita bronkitis, kemudian asma, ada soal jantung kayak gitu, itu memang ada ditakutin kawan-kawan. Dan vaksinasi itu harus diwajibkan punya kartu BPJS kesehatan, Dok, atau enggak? Kalau masalah teknis begitu saya kurang paham, tetapi kalau punya KTP kayaknya deh, KTP ya harus. Itu nggak bisa kalau nggak punya KTP, karena pendaftaran dari Satgas COVID itu bukan dari BPJS tapi dari NIK, nomor induk kependudukan. Daftarnya dari NIK. Jadi bukan BPJS, NIK. Jadi bisa semua warga karena kemarin sudah disiarkan gratis dan lewat NIK, tidak lewat BPJS. NIK. Kalau dulu kan BPJS, tapi Presiden sudah mengubah kebijakan supaya untuk semua warga. Boleh memang, nggak boleh, harus BPJS, NIK. Yang sakit asma tadi pertanyaannya boleh ya divaksin? Tanda petiknya ada, Mbak Ita. Kalau asma itu dia terkontrol. Asma dibagi dua. Ada asma intermittent, ada asma persisten. Kalau asmanya intermittent, kalau tidak diserangan, boleh. Tapi kalau asma persisten, yang tiap hari sesak, jangan dulu. Nah, karena jangan sampai vaksin jadi kambing hitam lagi. Habis sesak, habis vaksin kok sesak meninggal. Ternyata memang dia poso. Nah, Luar Makassar tahu itu poso. Apa itu? Itu tuh, bengek. Oh. Oke. Ada lagi yang lain? Untuk Bu Asi itu, pertanyaan ditanya itu. Abang wajah aja, cantik-cantik. Nunut. Bu Asi tadi ada pertanyaan, tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan Bu Asi di awal-awal. Ada pertanyaan di YouTube, apakah vaksin itu dari virus yang sudah mati? Itu ada pertanyaan begitu, Bu Asi. Inactivated itu sudah mati. Jadi jangan khawatir, karena kan ada orang-orang pinter yang bikin hoax itu, nanti hidup kembali vaksinnya. Nah, itu vaksin mati kok hidup kembali. Emang zombie apa? Bisa hidup kembali. Oh ya, saya ada pertanyaan. Ya. Kalau sudah tercipta herd community, sejauh mana, berapa tahun lagi kita harus pakai masker? Emang masih ada orang yang cantik gara-gara masker, memang ada. Jadi kalau pakai masker lebih ganteng, lebih manis gitu ya. Gitu. Kalau ahli yang mengatakan itu sekitar 1 sampai maksimal 2 tahun. Kalau tercapai herd immunity 70% ke atas. Kalau nggak sampai 70%, tidak akan bisa. Tetap pakai masker terus. Jadi tergantung kedisiplinan kita semua. Mengapa kita wajib mensukseskan program pemerintah ini? Karena itu. Untuk kebaikan kita, melindungi diri sendiri, melindungi negara, dan melindungi bangsa Indonesia. Ya. Berarti gini ya dokter, semakin tidak disiplin, semakin lama pakai masker. Iya, nggak rampung-rampung nanti. Mau sampai kapan kita berbuat untuk negara ya saat ini, sekarang jadi pahlawan ini. Tuh. Ya. Jadi harus tetap pada prokes ya. Jadi teman-teman, ya itu pesannya kan, kita ini kan penyakit baru sudah dijelaskan oleh Dr. Fahmi dan Ibu Ati, bahwa meskipun sudah divaksin, teman-teman harus mau divaksin, asal sesuai dengan kondisi fit dan tadi sudah dijelaskan, dan juga teman-teman tetap pada prokes meskipun sudah divaksin, bukan berarti kebal, tapi kita punya kekebalan. Jadi beda kebal dan kekebalan. Ya. Terus anak-anak juga harus dipantau, diingatkan, karena anak-anak sering bandel nggak mau pakai masker, bilangnya macam-macam, gitu kan? Ya, cuci tangan lupa, kayak gitu. Jadi harus tetap disiplin itu, kalau mau kita mengakhiri pandemi. Gitu. Setuju, Pak. Ada lagi teman-teman,
Kalau belum, saya serahkan pada Pak Ari untuk menutup. Kalau Bu, tidak ada, Mbak Ati ada ini yang perlu disampaikan? Iya, saya tekankan aja teman-teman untuk menerapkan ya prokesnya. Sekarang sudah bukan 3M ya, 5M. Ya, jadi apa itu Mbak Ati 5M? memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ya, jadi teman-teman supaya segera pandemi berakhir, yang pertama tidak mempunyai keinginan untuk divaksin ya, jangan takut untuk vaksin. Insya Allah vaksin ini aman karena sudah dijamin keamanannya oleh Badan POM ya, sudah keluar EUA-nya. Artinya izin kedaruratan untuk vaksin. Juga halal. Ya. Nah, yang kedua juga tadi seperti tadi Dr. Fahmi katakan, meskipun divaksin tetap menjaga prokesnya. Oh iya, bojoku. Ini Ita itu tahu tuh ceritanya. Dulu saya mencomlangi antara Bu Ati dengan Dr. Fahmi. Dapat pahala rumah di surga ya, Tak? Amin. Amin. Ya, itu aja mungkin closingnya Pak Ari, Mbak Ita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kami untuk bisa menularkan ilmu meskipun sebesar biji sarah ya. Semoga mempunyai pahala bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum Dr. Fahmi, nanti habis itu Dr. Fahmi dulu, setelah itu saya tutup untuk terima kasih ya. Dr. Fahmi, pesannya gimana? Mas Ari tambah gatal pas kacamata. Kacamata baca aja ya. Ya enggak ada sih. Yang penting itu aja tadi saya sampaikan bahwa mari kita kalau memang bisa untuk melakukan vaksinasi, silahkan kita melakukan vaksinasi untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga, dan melindungi bangsa kita. Itu saja. Oke, terima kasih. Mbak Lita silakan. Ya, sore ya semua. Setelah kita diskusi, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Fahmi dan Ibu Ati, ya, Ibu Asih Lisa Restanti, untuk sharingnya yang sangat bermanfaat dan meyakinkan kita semua satu untuk sama-sama menjaga dan membangun kekebalan bersama dengan vaksin. Dua, tetap dengan prokes ya. Tadi kan ditanya sampai kapan kalau kita pakai masker. Ya semakin kita vaksin, maka tidak 5 tahun pakai masker terus. Ya, tidak terbatas ya, bisa kumpul-kumpul. Kalau kita tidak disiplin ya kita tidak bisa kumpul-kumpul seperti dulu gitu. Artinya tetap PSBB melulu gitu. Ya, akhirnya kan tadi kurang BPJS gitu. Nah, jadi sungguh informasi yang bermanfaat. Semoga teman-teman mengingatnya dan doa buat kita semua, Dr. Fahmi dan Ibu Ati sekeluarga diberi kesehatan dalam bertugas karena ini kan menghadapi garda depan ya, dokter dan apoteker itu garda depan karena ya menghadapi orang-orang yang sakit gitu dan sangat dibutuhkan itu. Terus semoga menjadi pahala bersama untuk beliau berdua dan keluarga atas sharingnya, dan terima kasih untuk teman-teman PRT dan pendamping dari Medan sampai Makassar. Ya, tadi ditanya, mana Ki? Kalau nggak ada Ki itu berarti bukan orang Makassar. Ya. Jadi seperti itu, kapan-kapan kita bisa bertemu lagi gitu. Jadi terima kasih semua, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Dr. Fahmi, Ibu Ati, dan sampai ketemu di Semarang. Ya, makasih. Terima kasih semua teman-teman. Mas Ari, makasih Mas Ari. Ya, makasih Pak Dokter, Bu Ati. Terima kasih. Tutup ya. Tutup ya. Sampai ketemu. Foto dulu. Oh ya, foto dulu. Ya, dihidupin dulu videonya. Ini kawan kita Yasid.
akan memfotonya. Yaset sudah siapkah, Yaset? Siap. Oke, silakan. 1, 2, 3. Satu lagi. Sebentar. Ada 3 kali nih. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Udah. Nah. Sudah Oke. ya, Sid. Ya. Terima kasih Terima semuanya, kasih. Ibu-ibu, Ya. semuanya. Buat Selalu. Ibu Eh, Lita. Terima kasih Mbak Ati. Terima Ya. kasih Dr. Fahmi. Ya, salam sehat Assalamualaikum. semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Lita, wabarakatuh. makasih Mbak Lita, sehat terus. Amin. Makasih Kangen, Mbak Lita, kangen, Dokter kangen sama Fahmi, Mbak Lita. Mbak Yati, Bu Dokter Yati. Makasih. Makasih Mbak Lita, jaga kesehatan. Ya. Mbak Lita masih mau ngobrol dengan Sudah? kawan-kawan Sudah. di Mbak Sudah. Lita, Mbak Lita pengen lihat wajahnya Mbak Lita dong. Sudah. Besok. Ya, Terima sudah. kasih Mbak Lita. Videonya ditutup ya. Ya. Dan penjelasannya dengan semuanya. Udah Lita. Hai. Selamat sore semuanya. Izin les dulu. Assalamualaikum. Sore. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Miss Kak. Hai. Lagi makan. Terima kasih semua. Loh, itu videonya ditutup dulu. Sos. Sudah? Videonya ditutup. Dah. Oke. Ya. Terima kasih ya. Sampai Terima kasih ketemu Pak Ari, Mbak dalam Lita. sekolah selanjutnya. Sama-sama. Nanti sekolah lagi ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.